Loh, gayaku ketika ono meleset plan, sing salah duduk plan nih. Tapi plannernya yang kurang jeli melihat situasi. Berarti banyak orang kan berkata masa mencari jati diri. Ini menurut Zaza nggak relevan ya? Gak relevan. Kita mau nyari jati diri, referensi ini kurang loh Pak Sian Pak. Apa sih yang digoleki kat ini? Karena buat aku jati diri adalah satu pencerahan di mana kita bisa menerima diri kita sendiri. Remaja iso nerima awake. Nah, biasanya berontak. Dah, ya wis tower kau kurang ae. Wong sing sawo gene dongdenge sik rumus aku kesepian gak koyo arek gak duwe duit kancane akeh. Lho, sing gak duwe duit ya aku iki lho ya mending koyo awakmu gak duwe kanca tapi ceklan duit. Akhirnya muncul sawang sinawang toh. Karena ya iku mereka melihat kehidupan orang lain dari sudut pandang yang sangat sempit. Dan yang paling enak itu ya faktamu saiki paling enak karena begitu luas. Jalani, nikmati. Variabelnya akeh banget. Nikmat banget. Dimana aku gak ngerancanakno tuku es cincau sok moro-moro menggok lah untuk es cincau. Dimana kadang-kadang aku sok merencanakan aku minggu depan akan tuku sesuatu dan akhir keturutan. Kayak kurang sukses apa deh gue. Sukses banget tuh. Ukuran sukses yang berbeda-beda itu yang bikin masalah juga. Ekspektasinya kan beda-beda tuh. Iya. Ekspektasi kita terhadap kesuksesan itu sih gak ada masalah sih koyane. Contoh kan indikator kesuksesan kita hari ini adalah life lancar. Walaupun ada gangguan aman. Gaya aku. Sukses itu ketika aku tadi merencanakan toh. Aku merencanakan akan nge-gym sore. Iya. Setelah pulang teko kantor, aku akan nge-gym. Ternyata di tengah jalan ono variabel. Wah, gak ketemu dong. Jadwal meleset. Reschedule. Dan ketika reschedule iku dan tak timbang dan akhirnya berjalan sesuai dengan schedule yang tak pikir no. Sukses banget aku dino iki, Bos. Serius. Sampai akhirnya aku teko dhisik. Lebih dhisik awakmu timbangane aku. Iya. Dan di tengah-tengah ketika aku datang, aku gak sampai merasa kesepian, aku sok ngobrol panjang sampai temanku. Aku akhirnya ngerti kata bizer. Aku ngerti Alex Bizer. King Alex, terus sama mana? Yusuf Bokir yo. Bokir Sasmita terus Yunus Sasmita. Aku tahu. Siapa itu? Kalau Ya. Kayak emang ngomongin YouTuber beberapa konten kreator juga sih. Iya kayaknya. Iya. Pokoknya aku akhirnya ngobrol dan insert oke. Dan apa ya aku gak mau memprediksi terlalu jauh untuk itu. Walaupun hariku adalah hariku. Walaupun harus reschedule untuk mandi ya. Oh iya. Walaupun aku ngomong masalah reschedule mandi, reschedule tentang gym, it's fine. Nah, berarti kan gini, menikmati hari ini. Ketika kita bikin plan, iya. Ini kan banyak orang berekspektasi plan itu harus berhasil sesuai dengan schedule awal. Loh, gayaku ketika ono meleset plan, sing salah duduk plan nih. Tapi plannernya yang kurang jeli ngelihat situasi. Ketika kamu jeli, maka gak mungkin planmu meleset. Pasti. Tapi kejelian yang sedetil itu, kan? Karena akhirnya itu memang pembenaran kejelian sedetil itu. Enggak, artinya gini, plan misalnya kita nggak tahu. Misalnya kita akan mau keluar nih, keluar rumah, kita nggak tahu mau ada tamu datang. Dikira gagal no rencana. Iya. Menurut banyak orang kan seperti itu. Iya. Padahal kalau kita masih positive thinking, iki berarti bisa di reschedule yang kegiatan yang harusnya sekarang dilakukan, nanti sekitar jam sekian bisa dilakukan. Berarti planner yang salah toh?
Karena dia gak memikirkan bahwasanya kemungkinan anak tamu, padahal kemungkinan itu ada. Iya. Oh, nak gak kemungkinan itu. Ada. Tapi gak dihitung. Gak dihitung. Sing salah itu kemungkinannya otos sing gak ngitung. Sing gak ngitung. Lah yo wis sih. Lah iya kan, banyak orang yang tidak jeli di situ. Tidak sejeli itu gitu loh. Iya sebenarnya mereka mau jeli. Tapi mau ribet. Padahal kalau kamu mau jeli gak seribet itu. Kalau kulino. Ya kulino. Iya kan butuh dilatih apa saiki? Wong kelasnya mangane butuh kulino. Gak kulino mangan gawe untuk sing ilang gerahame ya loro. Enggak gitu. Sekarang contoh aja ono anak manusia yang waktu itu tersesat di hutan. Akhirnya dia cara makannya, berperilakunya itu like an animal. Karena dia dibesarkan oleh itu. Jika kan mangan ambek tangan bingung. Saya ingin wis ketika ono teman dari Australia atau dari Europe kon mangan ambek tangan muluk sego. Muluk sego Muluk sego. Wong Indonesia mangan sego padha mangan segone karo wong Cina, Korea ya. Heeh. Kon mangan gawe sompit, Pak. Lho bisa. Padha segone lho iku. Padha mangan segone. Bludruk. Iya. Makanya kalau kita membahas spektrum tentang kesuksesan itu sangat luas. Dan yang pasti lagi, tak kayak ilmu pasti saya. Kamu nggak akan bisa sukses besar di depan nanti kalau nggak kamu bangun mulai dengan sukses-sukses kecil di hari ini. Kamu nggak akan bisa mensyukuri sukses besarmu ketika kamu nggak pernah mensyukuri sukses kecilmu hari ini. Karena sukses besar adalah satu hasil, satu bangunan. Akumulasi ya? Akumulasi dari sukses-sukses kecil yang kita syukur, kita nikmati. Aku sempat bikin waktu itu, saya gak ono soalnya. Apa? Pet. Iya enggak? Sosmed jenis pet. Masih ada? Pet. Toro, ditutup bos, pet bos. Tutup bos. Kok sih ngomong masih ada? Allah. Iki rek ya apa generasi Friendster iki kudu. Friendster sing ditutup. Pes ditutup bos. Wes halo bos. Astaga Naga Bondan Winarno. Oh thread. Iya Pat sudah tutup. Iku thread. Ya keliru. Thread gini Instagram bos. Pet lo wawas bos. Iya. Enggak selawas Friendster Pak. Oh iya Pak MRC kira ASL PLS. Generasi ASL PLS. Aku pernah ngepet waktu itu. Saya ki simpen paling nanggone Instagramku sih. Cek di sih. Iku kata-katanya tetap tak jadikan pedoman sampai hari ini. Semoga masih ada. Kane awal-awal lu. Iki. Path daily. Soalnya nek nang path iku aku sok ngetik, nulis kata-kata quotes menurut pikiranku dan ono gambare. Halo. Jadi ono generatori. Gagal sama dengan suksesnya rencana di luar persiapan kita. Iku gagal. Berarti ini ya, menurut Zaza, quotes yang ngomong kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Gak relevan. Enggak lah. Kalau misalnya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda sampai Abah wafat, ginjalnya gak pernah sukses. Kan gagal ginjal. Gak tahu sukses ginjal. Dari Bunda Alwi, dia keluargaku loh Gus. Saya habis dibentak jam 12 malam. Baginya istri kesini mau konfirmasi mungkin. Nyekrol sama Ero tak kata. Enggak, emang lanjut. Yang fitnah itu keluarganya dia. Bunda Alwi ini habis dibentak jam 12 malam. Paginya istri kesini mau konfirmasi mungkin. Oh iki, tutup paginya. Oke, konfirmasi. Terus aku
nyengkreh Gus, takut saya marah. Jadi aku tinggal mandi, tapi ditemui sama suamiku. Istrinya malah fitnah aku kalau aku memfitnah keluarga dia ke keluargaku dan aku angkuh katanya. Ya kan? Aku salah tak Gus? Ya aku harus gak. Bagaimana Gus? Ya wis jarno ae, salah ketika sampean loro ati kok ngene. Berarti sampean menerima anggapan jenengan angkuh. Oh iya aku angkuh berarti. Makanya jangan kepikiran. Lah gaya aku ngapain? Lu gak real? Ketika jenengan sehumble itu, jenengan punya teman, misalnya tonggo liya iku, jenengan sapa jek sumeh. Padahal ketika aku megang salah satu resto, itu kan aku pasti ngasih apa? Kayak blanko ngono iku lho. Kepuasan ngono. Istilahnya apa ya? Catatan lah ya. Catatan pelanggan. Ya apa formulir? Apa itu? Apa survei kepuasan. Survei kepuasan pelanggan. Gaya aku ketika ada 100 pengunjung 5 gak cocok. Ya gaya aku sukses. Karena aku yakin gak mungkin aku bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau mostly sudah menerima masakannya anak buahku, lah ya sukses sih. Iya. Berarti aku adalah trendsetter di market itu. Buktinya dari 100 hanya 5. Hanya 5. Misalnya 10 pun cuma 10%. Margin error lah ya. Iya. Kalau aku ngejar 10%, aku akan kehilangan 90% loh, Bos. Waduh, tambah masalah mana? Pangsa yang jelas, masa ditinggal. Lah iya. Ya wis, kalau misalnya ono cuma satu orang aja sing iri teman jenengan mikirno, berarti jenengan bermasalah juga di mentalnya, di mana kebahagiaan jenengan tergantung omongane wong liya. Capek, Bos. Aku akan bahagia ketika aku dipuji, aku akan bahagia ketika orang lain menyatakan aku keren. Aduh. Lah sama nih jenan lah ya sedih terus, gak mungkin bahagia. Terus duit tenaga sak piro. Lah, aduh. Berat. Gus, solusi nahan amarah pripun nggih? Kula termasuk orang yang susah kontrol emosi. Contoh kasus dari finansial. Amarah itu gak perlu ditahan. Lah nek amarah ditahan malah masalah. Dia akan meledak sing akhirnya malah kasus. Amarah itu ya butuh keluar. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa amarah itu sering keluar? Kok tiba-tiba tersinggung? Apakah PMS-nya terus-terusan? Kalau misalnya cowok, maksudnya cowok PMS. Nah kan berarti ada masalah di jiwanya. Berarti mungkin ada banyak trauma yang itu betul diselesaikan. Kalau mau diselesaikan, datang ke sini. Kayak datang aja. Menyelesaikan trauma datang. Ya, kalau pengen golek solusi DM boleh, tapi kalau untuk menyelesaikan datang. Jenengan daerah pundi? Kalau ini mungkin lebih enaknya ketemu di sini atau di warungnya Zaza kan juga bisa. Iya. Di Jalan Suradinawan ya warungnya ya. Ini dari siapa lagi? Dari Niril. Gus, badhe tanglet nggih. Gimana menurut jenengan kalau dalam pernikahan tidak ada rasa sama sekali, hambar? Jadi dalam pernikahan semua kewajiban dilakukan dengan terpaksa. Udah berapa lama pernikahan? Proses pernikahan, perjodohan, atau pacaran? Nah, itu dulu. Hambar ini ada. Aku suka yang hambar-hambar. Di Jawa ini di mana ya? Oh, dijodohkan. Oh, dijawab. Wis dijodohkan itu? Dijodohkan. Sudah berapa lama? Ya. Sudah 6 bulan. Hambarnya 6 bulan ini ya? Hambarnya 6 bulan. Atau pernikahannya yang 6 bulan? Oke. Jenengan sosok suami atau istri? Monggo dijawab langsung saja. Yang tadi cepat. Nah. Karena gayaku, hambar adalah potensi besar untuk memberi bumbu. Ketika masakannya bojoku nih, sepo, thanks God. Aku iso ngerubah masakanku dari seleraku. Tapi lu kasinen.
Iki masalah, Pak. Kayak gula tadi rusak. Iya, harus berpikir lebih keras. Tapi lek hambar enak. Bertahan rasanya sama-sama menyakiti. Posisinya beliau istri, Gus. Mulai dari awal pernikahan Gus yang ndak ada rasa. Iki cowok atau cewek? Cewek, posisinya istri. Posisi dia itu, Mang. Dia. Bertahan rasanya sama-sama menyakiti. Saya istri, Gus. Oh. Mulai dari awal pernikahan, saya yang ndak ada rasa. Nah, ya berarti ya iku lho. Masalah. Berarti sing kudune kayak bumbu sapa? Enggak, ini masalahnya satu. Ketika kamu bukan spek dijodohkan, ojo gelem dijodohno. Iku khusus gue cowok lo yo. Oh gak bahas cewek, sana jenengan bahas kalau bahas suami jenengan. Sama jangan nonton gak apa-apa. Iya, karena seharusnya yang punya spek, misal dijodohkan, delok spek sing lanang, penting. Karena ritmene sing ngatur sing lanang. Sampean hambar ambek bojo sampean. Bojoku wedi mbak aku mbak awal mbak. Wedi bos, Allah Karim. Terus dadar udrek. Wes, harapannya dek nih seorang suami itu harus sosok yang utara sekali. Misal kita ngomong arah angin yo. Sing menikahi dia sosok selatan, bos. Kebalikannya. Iya, dek mendambakan malaikat Ridwan. Sing ngerabi malaikat Malik ngono iku lho sih bayangno. Padha malaikate iya, cuman kudu njaga swarga kene njaga neraka ngono lho. Sing jelas lebih keren. Iya. Jadi saran saya komunikasikan ke keluarga. Kalau mau, kalau jenengan emang sudah enek banget, komunikasikan ke keluarga. Tapi kalau jenengan masih pengen membahagiakan orang tua dengan mempertahankan itu kandhanono. Kasih tahu si cowok bahwasannya seharusnya yang menyamankan adalah si cowok. Caranya ya apa kon takon aku gak apa-apa. Tak urui alon-alon, lek gelem sinau. Tapi lek dhewe malah nyalahno sampean. Ya apa sih gak nrimo wis dinikah. Iki kan ono masalah, malah golek bener salah. Masalah golek bener, wis salah. Tambah masalah maneh. Hanjru. Wis. Tapi ketika mau growth dia, mau memperbaiki, gak apa-apa lah tak rewangi. Kalau kepengin jelas, teko ya langsung. Kalau ini tadi kan jauh toh. Ya jauh ndi. Ya jauhnya mana kan misalnya kejangkau untuk kesini, kita ngobrol bareng. Adon ndi ambek abaku. Oh iya, gak kejangkau. Kalau ya adon abaku yang nang barzaku sing nang donya. Beda alam, Mas. Iya. Dari finansial, kalau gampang emosi kalau lagi capek, habis aktivitas, Gus. Entah kerja, kegiatan, atau ada pikiran lain, Gus. Nah, kayak aneh. Gampang emosi ini iku juga nurun. Orang tua jenengan gitu juga gak? Ini mau gak dibahas. Mas Finansil, orang tua jenengan gitu juga gak? Ini dari Bunda Alwi. Terima kasih Gus-Gusnya. Semoga Allah yang membalas. Amin. Dari ini Ril. Nggih. Ya. Kali jenengan dongaken nggih supados maisha kula saged kuat. Sami kula nggih. Jenengan ini di mana nggih, Gus? Mojokerto Kota, Jalan K. Usman Suradinawan. Jenengan kalau di Google Map cari aja Jalan K. Usman. Terus datang ke K. Usman sampai ketemu Miksu. Lah di belakangnya Miksu itu ada warung-warung. Kita ada di situ. Atau kunjungi di video kita di YouTube. Di situ ada tag lokasinya Smooth Cafe. Ya. Atau DM ZA_baik. Zaza baik. Hanya orang-orang jahat yang menyatakan dirinya baik.
Dari tanda tanya, kulo gampang emosi, lek wayahe bayar kur, duitnya kurang Gus. Odo nih. Itu gak emosi sih. Maksudnya dia berarti orang baik. Enggak, bukan emosi itu. Rasa bertanggung jawab ya. Rasa bertanggung jawab. Lek misale wayahe mbayar kur jenengan tenang, duitnya kurang lah, itu masalah. Berarti jenengan kau pulih no utang iku pisan. Dari finansial kayaknya dari ibu Gus yang seperti itu. Nah ya wis. Berarti kan udah sampean turut. Berarti jenengan posisinya ya deket banget sama ibu. Sehingga apa yang beliau lakukan jenengan tiru. Caranya dirilis dulu nilainya. Cara ngerilis ya. Nilainya dirilis itu jenengan harus lihat beberapa orang yang harusnya jenengan kagumi dan beliau capek dan dia nggak marah-marah. Capek gue harus marah-marah, ngono lho intine. Capek gue capek, marah gue marah. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Tapi kalau sementara ini kan menurut jenengan sebab akibat itu ya. Capek sama dengan marah, ngono iku lho. Kalau capek akan marah. Iya. Lah mending kan misalnya jenengan pun rumah tangga, misalnya belum rumah tangga atau udah rumah tangga kan kasihan pasangannya. Guys yo dijak omong lek pegel ya. Padahal masalah itu kan yo gak ono tanggale sih. Dan ini buat masalah sih iku mang nek tanggale kur bayar. Ya, dan ini masalah. Buat jenengan yang nonton kita, saya kasih quotes hari ini ya. Oke. Seneng kayak quotes aku. Oke. Bukan hanya sial yang gak ono tanggal, rezeki yo gak ono tanggal. Bukan hanya sial yang gak ada tanggal. Yang gak ada tanggal. Rezeki juga gak ada tanggal. Nah, ini nek ngomong rezeki itu jangan dikasih frame yang kecil ya. Iki frame yang kecil loh gak apa-apa. Rezeki itu jangan dikasih frame yang kecil. Dikasih frame cilik loh gak apa-apa. Gak ada tanggalnya soalnya. Nek rezeki dihubungno karo bayaran kan beda maneh. Lah, iku kan versi ini dek nih toh. Tapi kadang-kadang kan ono koncone gak lapo-lapo ngeke duit. Misale mari ngedol tanah, ono tek-tekane, bos. Kan rezeki. Duit. Kan ono tanggale to? Kan ono tanggale. Tapi nek rezeki dipatok karo duit sing bayaran, ya aja cuwilik-cilik nemen lah. Iya. Mana rezeki ku ombo. Ya kan akhirnya ketika barang udah terbiasa mempersempit barang luas, Iya, jangan salahkan lingkungan ketika pemikiran jenengan juga akan menyempit. Wong dikulenakno. Iku mah dadi kuat pas lho. Apa? Sing iku mang jangan mempersempit barang yang sudah luas. Jika ketika kita sudah terbiasa mempersempit barang yang luas, maka jangan salahkan lingkungan kalau pemikirannya juga sempit. Kuat kedua hari ini. Hari Kuat Nasional. Ini finansial. Kalau Bapak biasanya kasih solusi atau saran, nyari celah biar saya bisa nahan emosi. Tapi masalahnya Bapak jenengan gak asik. Menurut jenengan? Dulu. Ketika kecil. Makanya lo cedek nang ibu, akhirnya dikopi ibu. Gede-gede. Ibu butuh dirilis dulu nilainya. Sehingga Bapak ini keren. Ngono iku lho. Ojo sampai harus ono momen tertentu akhirnya menganggap Bapak keren. Kayak aku. Aku anggap Bapakku keren ketika saat terakhir beliau. Walaupun aku sudah menganggap beliau keren, tapi waktunya terlalu pendek. Akhirnya ya ono ketune lah. Hal apa sih kak nganggap Abah keren kayak biyen? Banyak yang seharusnya bisa kulakukan dan bisa memberikan beliau. Ya jane getune nang mburi kok. Iya nang arep pendaftaran soalnya. Dari ini real siap Gus, insya Allah Gus saya ingin ke sana mungkin minggu depan. Saya tunggu ya. Oke. Kami tunggu. Nggih, yang kalau jelas jangan hari Selasa. Kalau mau on frame juga nggak apa-apa. Iya, kalau Selasa dalu soalnya aku nginep pondok. Nggih. Kewajiban nih. Sebaliknya Gus, kula ngefans Bapak. Cuman ngerasa susah niru kayak Bapak. Ini ngefans gak iki akhirnya ngomongno tentang trauma loh. Gini. Mungkin sampean ngefans sampai Bapak. Tapi yang ada di otak jenengan adalah ibu. Kenapa? Karena menurut jenengan ibu adalah sosok yang paling tepat untuk menghentikan kenakalan-kenakalan jenengan.
Dengan cara apa? Capek, marah. Iku sama ngomong aku kepingin dadi koyo bapak, tapi nilai yang di alam bawah sadar ibu ngefansnya. Iku sih akal sampean kan ngefansin bapak, iku akal. Tapi alam bawah sadar emang ngefans sama ibu karena ibu sangat efektif untuk menghentikan hal-hal yang menurut jenengan tidak sesuai. Berarti kan tetap tadi dengan kalimat yang pertama. Bapak nggak keren waktu kecil. Waktu kecil. Waktu sampean kecil, bapak sampean dalam alam bawah sadar sampean diterima tidak keren. Tidak keren. Yang keren ibu. Iya, karena ini urusannya sampai nilai masa kecil pasti. Diselesaikan, monggo. Iya, budal lore ini. Ya. Alon-alon. Lanjut. Kau sekarang pertanyaan dah? Gak ada pertanyaan. Ya wis tutup ae. Oke. Coba apa lemari nge-gym lho aku. Yo, durung atus pisan. Oke, malam ini cukup dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi dan tayangan ini besok insya Allah jam 18.30 kita tayangkan di YouTube. Kalau misalnya ketinggalan dari awal sampai akhir, kita obrolan asik di warung akhirnya kopi. saya Bang Najib dan Reza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi. Next week kita akan lanjut